Saudaraku yang terkasih, dalam percakapan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan perenungan kita mengenai Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. 1-2 kalimat untuk menyambung pembicaraan kita yang berikutnya. Kita mulai dengan mempersoalkan atau bertanya, mungkinkah judul yang ada di dalam teks kitab suci kita ini kita beri judul lain? Judul di sini Yesus ditolak di Nazaret. Itu memang menunjukkan peristiwanya. Memang benar Yesus ditolak pada waktu itu. Lalu di dalam percakapan kita sampai kepada kesimpulan bahwa makna dari peristiwa yang diceritakan secara khusus oleh Lukas ini dapat kita pakai untuk memberi judul alternatif. Judul yang kita usulkan pada waktu itu adalah ketaatan yang memerdekakan. Jadi di dalam peristiwa ini kita melihat mengapa Yesus ditolak. Jawabannya karena orang-orang di Nazaret kecewa. Mereka ingin supaya Yesus membuat mukjizat di tanahnya sendiri, tetapi Yesus tidak membuat. Maka kecewa dan menolak. Dari pihak Yesus, arti dari peristiwa ini adalah dia taat kepada kehendak Bapa, bukan kepada kemauan orang-orang di Nazaret itu. Dari judul itulah atau dari kesimpulan itulah kita mengusulkan judul dalam kisah ini sebetulnya yang ditampilkan adalah Yesus yang taat kepada Bapanya. Taat di dalam hal apa? Taat di dalam mewartakan tahun rahmat Tuhan dengan segala macam pengertiannya. Karena isi dari tahun rahmat Tuhan itu bisa saja berlawanan dengan kemauan orang-orang di Nazaret itu. Yesus tetap setia untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan itu, bukan yang lain. Dan ketaatan itu dirumuskan di dalam Injil Lukas, di dalam 2 ayat kunci yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah bab 2 ayat 49, ketika Yesus berada di bait Allah, disebut hilang di bait Allah, dicari oleh orang tuanya, dicari dan ditanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Yesus menjawabnya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Jadi orientasinya kepada Bapa ini pada awal, dan pada akhir ketika Yesus tergantung di salib dan wafat, ungkapannya adalah, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Jadi diawali dengan sebutan Bapa, diakhiri dengan sebutan Bapa. Di dalam perjalanan di tengah-tengah antara bab 2 dan bab 23 itu, yang ditunjukkan sebagai sarana untuk menggambarkan ketaatan Yesus adalah orientasinya ke Yerusalem. Teks pokoknya ada bab 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi ketaatan yang diungkapkan dengan 2 kata itu, 2 ayat, ya Bapa dan sebagainya, dan orientasi yang tidak terbelokkan menuju ke Yerusalem. Kira-kira itu isi dari percakapan kita mengenai Lukas bab 4 ayat 16-30. Sekarang kita lanjutkan dengan percakapan lanjutannya. Kalau Yesus menampilkan diri sebagai pribadi yang taat kepada kehendak Bapa,
tentu salah satu dari rencananya adalah mengumpulkan murid-murid agar mengikuti jalan yang sama. Saya kira tidak sulit untuk membayangkan itu, seorang guru, dalam hal ini Yesus, ingin supaya ada yang mengikuti. Bukan hanya mengikuti ajaran-ajarannya, tetapi juga mengikuti jalan hidupnya, mengikuti sikap-sikapnya, mengikuti pilihan-pilihannya. Sekarang ingin kita lihat bagaimana Yesus menurut Injil Lukas. Kalau menurut Injil lain nanti ceritanya lain lagi. Bagaimana menurut Lukas Yesus menyiapkan, atau mungkin lebih tepat mendidik murid-muridnya. Dan itu mesti kita lihat dari depan ke belakang, dari bagian yang paling pokok Injil Lukas. Itu yang akan kita bicarakan. Secara garis besar, kita bisa mengatakannya begini. Yesus mendidik murid-muridnya yang ingin mengikuti dia atau yang dipanggil untuk mengikuti dia. Menurut Injil Lukas, pendidikan itu dilakukan di dalam dua tahap. Tahap yang pertama meliputi Injil Lukas bab 4 sampai dengan bab 9. Tahap yang kedua meliputi bab 9 sampai dengan bab 18. Kalau memakai istilah yang biasa kita pakai, yang pertama itu pendidikan dasar. Bagian yang kedua ini pendidikan lanjutan. Biasanya pendidikan yang paling dasar itu kan lebih mudah dibandingkan dengan pendidikan lanjutan. Hal seperti itu akan kita lihat di dalam Injil Lukas ini. Kita lihat tidak membaca semuanya, tetapi saya tunjukkan saja beberapa yang nanti bisa dibaca sendiri dengan catatan-catatan yang dapat membantu. Bagian yang pertama, bahan-bahan pendidikannya apa? Sarana yang dipakai oleh Yesus untuk mendidik murid-muridnya supaya mereka mempunyai sikap dasar itu apa? Jawabannya begini. Pada bagian pertama ada 14 mukjizat. Nanti akan kita lihat judul-judulnya saja. Dan 14 mukjizat itu dibagi menjadi dua, seri 7 mukjizat yang pertama, lalu ada jeda sebentar, dilanjutkan dengan seri 7 mukjizat berikutnya. Itu bahannya. Coba kita lihat ayat-ayatnya saja. Sekali lagi nanti bisa dicek sendiri, dibaca sendiri. Sesudah Yesus ditolak, yang sudah kita pelajari itu, 7 seri mukjizat. Seri 7 mukjizat yang pertama adalah bab 4, ayat 31 sampai 37. Yang pertama, Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum, penyembuhan yang pertama, mengusir setan. Di dalam rumah ibadat itu, ayat 33, ada seorang yang kerasukan setan. Setannya berteriak, lalu dihardik pada ayat 35, diam, keluarlah daripadanya. Komentarnya pada ayat 36, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Nomor 1. Yang kedua, langsung menyusul, bab 4 ayat 38 sampai 41.
Judulnya saja, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Itu mukjizat yang kedua. Mukjizat yang ketiga, bab 5, ayat 12 sampai 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yang keempat, ayat 17, bab 5, ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Yang kelima, bab 6, ayat 6 sampai 11, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang yang mati tangan kanannya. Yang keenam, bab 7, ayat 1 sampai 10, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yang ketujuh, bab 7 ayat 11 sampai 17, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Itu 7 mukjizat seri pertama. Tinggal membaca saja lalu ketemulah 7 mukjizat itu. Sesudah mukjizat yang ketujuh ada jeda. Mukjizat yang lain, 7 mukjizat yang lain, seri kedua, mulai bab 8, ayat 22 sampai 25. Angin ribut diredakan. Ayat 26, bab 8 sampai 39, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Urut terus. Bab 8 ayat 40 sampai 56, itu ada 2 mukjizat di situ. Yang pertama adalah anak perempuan Yairus, yang kedua adalah seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. 2 mukjizat. Mukjizat berikutnya bab 9 ayat 10 sampai 17. Memberi makan kepada 5.000 orang. Berikutnya 9:28 sampai dengan 36. Dimuliakan di atas gunung. Yang terakhir, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Bab 9 ayat 37 sampai 43. Itu bahan-bahannya. Jadi mukjizat-mukjizat itu diceritakan oleh Lukas, dikisahkan kembali oleh Lukas sedemikian rupa sehingga mempunyai peranan formatif. Jadi bukan sekedar kisah mukjizat, tetapi kisah yang mempunyai tujuan formatif. Seperti kalau kita sekarang menceritakan kembali dongeng-dongeng atau kisah-kisah, bukan sekedar supaya didengar cerita itu, tetapi supaya pesan dari kisah itu formatif, berperan sebagai pendidikan. Maka pertanyaan berikutnya adalah, sesudah kita melihat bahan-bahan itu, ada 14 bahan, 14 kisah mukjizat, kita bertanya, tujuan pembinaannya apa? Dengan menceritakan mukjizat itu, Yesus ingin supaya murid-muridnya itu dididik bagaimana mencapai sikap yang mana. Itu pertanyaan berikutnya. Ada beberapa data yang kemudian ditafsirkan. Jadi sebelum mengambil kesimpulan, kita melihat dulu mukjizat-mukjizat itu isinya apa saja. Nanti bisa menafsirkan sendiri sebetulnya, tidak usah mengikuti saya. Kalau ada yang melihat sesuatu yang lain, silahkan. Ini hanya salah satu cara melihat. Datanya, yang pertama, penyakit yang disembuhkan itu bermacam-macam.
Jadi Yesus itu bukan seorang spesialis yang menyembuhkan hanya penyakit dalam. Masuk angin pun disembuhkan. Ibu mertua Petrus itu kan hanya masuk angin itu, disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan, orang kusta disembuhkan, macam-macam sekali. Maka pertanyaannya, kita bertanya kepada penginjil Lukas, Bapak Lukas, kenapa Anda menceritakan berbagai macam mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus? Nah, ini kan data. Kita bertanya kepada data, lalu kita mencari jawaban. Nah, salah satu jawabannya adalah ini. Sekali lagi boleh menjawab sendiri, tapi datanya jelas, pertanyaannya jelas, jawabannya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah ini, Lukas menampilkan Yesus yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, membebaskan orang dari berbagai macam penderitaan. Tujuannya ini, supaya murid-murid itu sadar bahwa di dunia ini ada sekian banyak penderitaan yang seringkali tidak dapat kita hitung, tidak dapat kita bayangkan. Saya kira itu sangat jelas, gampang dimengerti. Lukas menampilkan Yesus yang menyembuhkan sekian banyak penyakit untuk mendidik murid-muridnya supaya mereka tahu di dunia ini ada begitu banyak penderitaan. Minggu yang lalu saya diberitahu bahwa di Jakarta ini, khususnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, itu ada yang namanya rumah teduh. Yang belum pernah saya tahu, belum pernah saya dengar, apalagi dilihat. Yaitu rumah yang dipakai untuk tinggal saudara-saudara kita yang berobat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang tidak punya keluarga, yang tidak punya rumah, tidak mampu menyewa hotel dan sebagainya, dan tinggal di rumah teduh itu sambil menunggu pengobatan selanjutnya. Ini kan salah satu bentuk penderitaan yang membuat kami, para imam di Keuskupan Agung Jakarta ini bertanya, mungkinkah dalam kerjasama dengan sekian banyak saudari-saudara kita yang berkehendak baik, kita pun mampu menyediakan rumah teduh seperti ini. Karena ada sekian banyak saudari-saudara kita di Jakarta ini yang datang dari segala macam penjuru di Indonesia ini, yang tidak mempunyai keluarga di Jakarta yang membutuhkan bantuan. Contoh yang sangat konkret. Dan sekian banyak yang lain. Misalnya dalam kunjungan bersama-sama dengan komunitasan Egidio, saya belum pernah melihat bahwa banyak saudari-saudara kita yang tinggal di tempat pembuangan sampah. Kalau tidak diajak ke sana, ya saya tidak pernah tahu bahwa ada saudari-saudara kita yang tinggal seperti itu. Macam-macam penderitaan. Sehingga mengajak orang untuk tinggal, untuk melihat berbagai macam penderitaan itu mempunyai unsur formatif. Di Rumah Sakit Santo Carolus itu ada ruang Carlo yang dipakai untuk menerima, bukan hanya menerima, tetapi juga mengobati saudari-saudara kita yang di dalam masyarakat kita kadang-kadang terasing karena menderita HIV/AIDS. Kalau tidak pernah berkunjung ke sana, ya tidak pernah membayangkan bahwa sekian banyak saudari-saudara kita yang membutuhkan perhatian seperti itu. Moga-moga jelas, contohnya sangat banyak. Itu yang pertama, jadi banyak segala macam penyakit diceritakan. Yang kedua, kalau Yesus menyembuhkan orang,
Itu penyembuhan itu dilakukan di depan mata para murid. Jadi tidak seperti para penyembuh sekarang, dokter-dokter masuk ke ruang praktek, didiagnose, diberi obat, selesai, sembuh, pulang. Enggak. Kalau kita memperhatikan, Yesus tidak pernah sendirian menyembuhkan orang sakit, tapi murid-muridnya diajak melihat caranya bagaimana supaya murid-murid itu melihat bagaimana Yesus bersikap ketika ia berhadapan atau berjumpa dengan saudari-saudara kita yang sedang sakit. Jadi kesimpulannya, kalau dua pertanyaan itu dijawab bersama-sama, mengapa satu, berbagai macam penyakit yang diceritakan, mengapa dua, selalu dilakukan di hadapan orang banyak, khususnya murid-muridnya, jawabannya adalah supaya dalam masa pembinaan ini, murid-murid menyaksikan segala macam penderitaan yang ada di dunia ini, dan kedua, mengambil sikap sebagaimana Yesus bersikap terhadap realitas penderitaan itu. Mempunyai hati yang berbela rasa. Itu jawabannya. Sekali lagi, ini salah satu jawaban. Nanti silahkan mencari jawabannya sendiri-sendiri. Yang kedua, yang juga diamati mengenai penyembuhan ini data. Kalau kita perhatikan, mukjizat-mukjizat itu kan hanya 14 ya, kalau ditambah-tambah ya, tidak sampailah 20. Artinya hanya 20 orang yang disembuhkan di dalam kisah ini. Lah yang tidak disembuhkan berapa? Pasti jauh lebih banyak yang tidak disembuhkan oleh Yesus. Moga-moga melihat masalahnya. Kalau demikian, lalu yang paling penting itu sebetulnya apa? Yang menyembuhkan atau ada sesuatu lain yang tersembunyi di balik peristiwa penyembuhan ini? Kalau yang paling penting itu adalah penyembuhan, dan kita memperhatikan saudari-saudara kita yang lain tidak disembuhkan, bukankah tindakan Yesus itu hanya menimbulkan iri hati? Loh, mereka disembuhkan, kenapa saya tidak? Moga-moga dilihat masalahnya. Jadi sekali lagi, kita bertanya kepada data. Kisah penyembuhan itu tidak banyak. Padahal orang yang menderita, yang sakit itu amat sangat banyak. Maka pertanyaannya, sebetulnya adakah, jadi kita bertanya, adakah yang penting juga atau bahkan lebih penting daripada disembuhkan? Itulah yang harus kita cari. Ketemunya di mana? Ketemunya adalah mempertimbangkan pandangan masyarakat pada zaman itu. Pada zaman itu, tidak pada zaman sekarang. Sudah berbeda. Pada zaman itu, pandangan umum kira-kira begini. Orang yang sakit itu adalah orang yang tidak dicintai oleh Tuhan. Orang yang sakit itu adalah orang yang bahkan merasa dikutuk oleh Tuhan. Silahkan membayangkan situasi kejiwaan saudara-saudara kita yang sakit, yang mempunyai pandangan seperti ini. Dan sejauh saya sering kali dengar, pandangan seperti itu masih juga ada di antara kita sekarang ini. Kalau saya sakit, salah saya apa? Jadi sakit dihubungkan dengan salah pribadi.
Mungkin sekarang itu sudah lewat, tetapi nyatanya juga masih ada. Oleh karena itu, inilah yang ingin dibongkar oleh Yesus. Jadi faham seperti itulah yang ingin diganti oleh faham yang jauh lebih positif. Kalau pendapat umum mengatakan orang sakit, orang yang menderita adalah orang yang tidak dikasih oleh Tuhan, atau bahkan dikutuk oleh Tuhan, Yesus mau mengatakan tidak. Itulah sebabnya Yesus berpihak kepada yang dianggap seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Maka pergaulan Yesus kan di dalam Injil selalu ditampilkan dengan orang sakit, dengan orang yang tersingkir, dengan orang yang terpinggirkan. Itu adalah keberpihakan. Jadi dengan menyembuhkan orang sakit, mengangkat orang-orang yang tersingkir, Yesus ingin menampilkan wajah Allah yang berbeda secara fundamental dengan faham yang lazim pada waktu itu, yaitu Allah yang berbelas kasih, Allah yang berbela rasa, Allah yang memberi perhatian kepada manusia, khususnya saudara-saudara kita yang tersingkirkan. Oleh karena itu, ini bisa juga kita simpulkan dari beberapa teks Injil Lukas dan hanya pada Lukas. Di mana teks-teks yang paling pokok itu? Teks-teks yang paling pokok untuk menunjukkan wajah Allah yang seperti itu ada pada bab 15 ayat 11 sampai 32. Ini kembali lagi judulnya boleh diganti. Judul di dalam kitab suci kita adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Seolah-olah itu yang paling penting, hilangnya anak itu. Padahal kalau kita memperhatikan seluruh Injil Lukas dan bahkan detail dari kisah ini, anak yang hilang itu penting, tetapi bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah bapa, ayah dari anak hilang itu yang berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia sesudah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ayat 20, bab 15, ayat 20. Ini wajah Allah yang ingin ditampilkan oleh Yesus di dalam karya-karyanya membuat mukjizat. Membongkar faham tentang Allah yang lazim dan menindas. Padahal mestinya pengalaman akan Allah itu membebaskan, bukan menindas. Kalau Allah itu menindas, mungkin bisa ditanyakan, dipertanyakan, apakah itu gambaran atau pengalaman akan Allah yang sejati. Sekali lagi kita bertanya, mengapa hanya sedikit yang disembuhkan? Yang tidak disembuhkan justru jauh lebih banyak. Jawabannya itu, penyembuhan penting, tetapi itu tanda untuk menampilkan wajah Allah yang berbelas kasih, yang berbela rasa. Itu Bapa. Nah, belas kasih Bapa, hati Bapa yang selalu tergerak oleh belas kasihan, sekali lagi bab 15 ayat 20, itu jelas di dalam diri Yesus yang ketika melihat penderitaan, hatinya juga selalu tergerak oleh belas kasihan. Jadi, hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan itu adalah wujud dari hati Bapa yang berbelas kasih. Salah satunya misalnya bab 7 ayat berapa? Ayat 13. Yesus membangkitkan anak muda di Nain, membangkitkan orang mati. Dikatakan pada ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah
hatinya oleh belas kasihan. Ini juga hanya kisah yang hanya ada di dalam Injil Lukas mengenai pembangkitan anak muda di Nain. Jadi itulah pandangan Lukas, itulah maksud Lukas. Di Bapa yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, menampilkan wajah Allah yang penuh kerahiman. Dan teks lain yang hanya ada pada Injil Lukas, kita semua tahu, yaitu pada bab 10, ayat 25 sampai 37, orang Samaria yang murah hati. Kita semua tahu ceritanya, imam lewat, Levi lewat, lalu pada ayat 13, bab 10, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu pertanyaan yang di awal dijawab pada ayat 37. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Jadi jadilah orang yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika mendapat atau berjumpa dengan saudari-saudara kita yang menderita. Moga-moga jelas. Jadi untuk menampilkan wajah Allah, revolusi, faham dan pengalaman akan Allah yang berbeda. Yang ketiga, berapa tadi angkanya, lupa saya. Jadi yang pertama tadi kan mengapa Lukas menceritakan Yesus yang menyembuhkan berbagai macam penyakit dan selalu melakukannya di depan banyak orang, murid-muridnya. Kita jawab. Pertanyaan yang kedua, mengapa yang disembuhkan hanya sedikit? Apakah itu tidak membuat orang lain iri hati? Jawabannya tidak. Karena yang dimaksudkan selain menyembuhkan, itu menampilkan wajah Allah yang murah hati, yang maha rahim. Nah sekarang yang ketiga, tujuan formasi itu apa? Untuk membangun relasi yang benar dengan Yesus. Nah, ini membutuhkan penjelasan untuk membangun relasi yang benar dengan Yesus. Yang dimaksud relasi yang tidak benar itu yang seperti apa? Memandang Yesus sekedar sebagai pembuat mukjizat. Memandang Yesus sekedar sebagai pembuat mukjizat. Itu pandangan itu salah. Saya mencoba menjelaskan dengan kisah teks, moga-moga bisa menjelaskan. Dalam percakapan yang lalu kita bicara mengenai Yesus ditolak di Nazaret. Kita bertanya, mengapa orang-orang Nazaret itu menolak Yesus? Jawabannya, karena mereka mengharapkan Yesus membuat mukjizat, tetapi dia tidak mau membuat mukjizat. Itu ada pada bab 4 Injil Lukas, ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Nah sekarang, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Orang banyak itu minta supaya Yesus membuat mukjizat. Memandang Yesus sekedar sebagai pembuat mukjizat. Nah, ketika Yesus tidak membuat mukjizat, mereka kecewa. Dan ketika mereka kecewa, kekecewaannya sebetulnya ingin
diobati oleh Yesus, tapi malah marah. Itu yang dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya. Maka marahlah mereka, ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Dan ketika mereka marah, marahnya tidak terkendali, mereka menjadi mata gelap. Ayat-ayat selanjutnya, ayat 29, mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Mengerikan sekali. Kalau melihat Yesus hanya sebagai pembuat mukjizat, yaitu akibatnya kecewa, jadinya marah. Kalau marahnya liar, ya tindakannya mata gelap. Nah, dalam rangka itulah Yesus membuat mukjizat untuk membina relasi yang benar dengan dirinya. Relasi yang benar itu yang seperti apa? Kita lihat, sebetulnya jawabannya kembali saja terus ke jurus yang paling dasar, bab 9 ayat 22. Kita mulai ayat 20 ya. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku? Ini jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lah, gambaran Mesias dari Allah itu kan Mesias yang berkuasa. Yaitu pembuat mukjizat itu. Oleh karena itu, sesudah pengakuan Petrus ini, Lukas menyampaikan kata-kata Yesus langsung menyusul. Ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini relasi yang dengan Yesus yang seperti ini, bukan hanya dengan Yesus yang membuat mukjizat, yang mesti dibangun oleh para murid yang dikumpulkan secara khusus. Ketika modelnya salah, lalu ya komitmennya itu pasti tidak akan kuat. Kecewa sedikit ya sudahlah. Untuk apa ikut Yesus kalau begitu-begitu saja? Nah, ini relasinya keliru, mudah sekali orang berkata seperti itu. Tetapi kalau relasinya itu benar, paham siapa Yesus itu, lalu orang yang seperti itu akan mempunyai komitmen yang sangat tinggi. Rela untuk apapun demi yang dipercaya, karena relasinya sudah baik. Tidak hanya di permukaan yang kelihatan, yang gampang, yang menyenangkan, tetapi relasi yang sungguh-sungguh benar. Yang terakhir, di dalam pembinaan dasar ini, kita bisa memberikan judul ini, menempatkan peristiwa dalam cakrawala yang lebih luas. Nah, ini rumusannya agak sulit. Menempatkan peristiwa penyembuhan, mukjizat, dalam cakrawala yang lebih luas. Mungkin lebih mudah kalau kita menggunakan contoh teks maksudnya. Silahkan melihat bab 5 Injil Lukas ayat 17 sampai 26. Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Siapa yang disembuhkan? Judulnya jelas, orang lumpuh disembuhkan. Ayat 18 memberikan ilustrasi. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Jelas ya, ini sakitnya lumpuh. Nah, ketika Yesus menyembuhkan, ayat 20,
ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tuh. Inilah faham yang biasa tadi saya katakan, orang yang sakit itu artinya berdosa. Maka ketika Yesus menyembuhkan, dosamu sudah diampuni. Ayat 20. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Maka pertanyaan yang menantang untuk kita jawab, katanya tadi Yesus itu mau menghapus faham. Kalau orang faham yang umum, orang sakit itu berdosa, katanya itu yang mau dihapus, kok di sini diucapkan lagi. Itulah makanya kita harus berpikir lebih luas. Yang pertama, jawabannya begini. Yang namanya sebab akibat antara dosa dan sakit itu tidak lagi aktual. Dosa pribadi. Jadi seolah-olah saya berdosa pribadi lalu saya sakit. Itu sudah tidak aktual. Artinya pandangan umum seperti itu sudah, katakanlah secara umum, tidak boleh dipegang lagi. Mungkin ada 1-2, tetapi itu namanya psikosomatis, merasa bersalah lalu sakit. Tapi bukan dosa. Sebab akibatnya bukan seperti itu, berdosa jadi sakit. Berdosa jadi ada gempa. Enggak. Nah, yang perlu dipertimbangkan yaitu yang namanya dosa struktural. Jadi dibedakan, dosa pribadi itu artinya saya melakukan sesuatu yang melawan kehendak Allah. Itu dosa. Tetapi tidak langsung dihubungkan dengan sakit. Saya tidak melakukan itu kok sakit, jadi saya berdosa, itu kesimpulan logika seperti itu salah. Tetapi ada yang namanya dosa struktural, sistem yang membuat banyak orang menderita. Dosa struktural yang membuat banyak orang menderita. Logikanya bagaimana? Logikanya begini, misalnya kita bertanya ya, mengapa jurang yang antara orang-orang yang kaya, raya, dengan saudari-saudara kita yang sangat miskin, itu katanya semakin melebar. Itu data. Lalu hubungannya apa dengan dosa struktural tadi? Ya jawabannya itu, karena dosa itu bukan hanya dilakukan oleh orang per orang, tetapi sudah masuk di dalam sistem. Sistem ekonomi misalnya. Kalau sistem ekonominya itu diatur untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jurang antara kaya dan miskin itu tidak akan semakin lebar. Tetapi karena sistem ekonomi itu adalah pasar bebas misalnya, ya pasti yang lemah akan selalu kalah. Pasar bebas yang kuat tandingnya sama yang tidak punya apa-apa, ya pasti yang lemah selalu kalah. Pasti. Dan semuanya akarnya itu adalah keserakahan yang masuk di dalam sistem. Nah, sekarang hari-hari ini kita membaca, melihat di dalam televisi korupsi yang melibatkan dana sampai 270 triliun lebih. Coba dibayangkan itu. Karena apa? Kok bisa? Ya karena sistemnya tidak bagus. Seandainya sistemnya bagus, sistem ekonominya baik, sistem politiknya baik, ya itu tidak akan terjadi, dan uang sekian banyak itu akan dipakai untuk
menjamin kesehatan, BPJS gratis misalnya. Tapi karena sistemnya seperti itu, akibatnya ya seperti ini, korupsi. Sekarang yang juga sangat sering dibicarakan adalah tindak pidana perdagangan orang. Kok bisa orang diperdagangkan pada zaman modern ini? Nah, itulah sistem. Belum lagi nanti kalau ada kolusi, perselingkuhan antara yang seharusnya menjaga dan yang memperalat. Kolusi antara negara dan bisnis, itu semua sistem-sistem yang membuat orang itu dosa struktural. Dosa yang masuk ke dalam sistem dan menyengsarakan banyak orang. Itulah kita bisa sampai ke sana, dan di dalam Injil Lukas, kalau kita baca, masalah ini sangat ditegaskan. Moga-moga saya tidak menambah bingung, tapi saya memberi ilustrasi ini. Ada ucapan bahagia menurut Matius dan menurut Lukas. Saya ambil satu. Matius bab 5, Sabda Bahagia di Bukit. Ayat 1 itu bunyinya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pakai di hadapan Allah. Di dalam Injil Lukas, di hadapan Allah itu tidak ada berbahagialah hai kamu yang miskin. Titik, miskin sungguhan. Tetapi apakah kita mesti membacanya, kalau begitu miskin saja supaya bahagia? Salah. Harus dibaca selanjutnya ayat 24 bab 6 Injil Lukas, celakalah kamu hai kamu yang kaya. Ini sebetulnya yang dikritik oleh Lukas itu adalah dosa struktural itu, yang membuat karena sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial yang membuat orang menjadi seperti ini. Sebetulnya menarik untuk mempelajari misalnya sistem sosial seperti apa yang membuat orang itu terpinggirkan. Sistem yang berdosa maksud saya. Sistem yang mewadahi struktur dosa itu. Tapi nanti terlalu panjang kalau kita omong mengenai hal itu. Yang paling mudah dilihat adalah sistem ekonomi yang sekarang ini dirumuskan dengan pasar bebas. Dan ketika pasar bebas, itu yang paling kuat akan bertanding dengan yang paling lemah. Dan itu berarti yang paling lemah akan selalu kalah. Itulah sebabnya senjangan itu semakin luas, semakin besar. Itulah yang namanya dosa struktural. Masuk di dalam sistem ekonomi. Dalam sistem politik sama saja. Itu bagian yang pertama. Jadi pendidikan dasar intinya supaya murid-murid Yesus mempunyai kepekaan. Melihat Yesus berbicara, melihat Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu mengikuti teladan Yesus. Yang bagian kedua. Bagian kedua itu boleh disebut pembinaan lanjut. Bina lanjut. Ini kalangannya lebih tertentu. Tadi itu murid-murid pada umumnya ya diajak menjadi seperti Yesus, berbela rasa. Bahan pendidikannya ada pada bab 9 sampai dengan bab 18 di dalam Injil Lukas. Pada bagian kedua ini, mukjizat sangat berkurang. Yang semakin banyak adalah sabda-sabda Yesus. Jadi mengajar, membentuk dengan mukjizat itu kan lebih mudah ya.
karena menarik melihat hal-hal yang istimewa, lalu menarik perhatian. Nah, sesudah menyelesaikan pendidikan dasar, lalu yang menarik-menarik itu, yang gampang-gampang itu mulai berkurang. Yang semakin bertambah adalah sabda. Dan sabda itu tidak ditujukan kepada umum orang banyak, tetapi dikhususkan lebih-lebih untuk 12 murid. Misalnya, bab 12 ayat 1. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Ini lingkaran yang paling luar, beribu-ribu orang yang mengikuti Yesus. Nah, lanjutnya, lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya sekarang akan diberi pelajaran khusus, bukan pelajaran yang umum. Dan murid-murid itu pada ayat 4 bab 12 disebut sebagai sahabat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan selanjutnya. Jadi bahannya adalah antara bab 9 sampai dengan bab 18. Jenis pengajarannya, kalau lebih banyak sabda, itu sabdanya yang bagaimana? Pada bagian yang pertama antara bab 4 sampai bab 9, sabda yang disampaikan oleh Yesus itu sabda yang gampang dimengerti, gampang disetujui. Tetapi pada bagian yang kedua, sabda-sabda Yesus lebih sulit dipahami. Bahkan apalagi dijalankan. Saya ambil salah satu contoh. Pada bagian kedua, sabda Yesus pada bab 9 ayat 60. Itu hal mengikut Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini sulit kan dipahami, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Jawabannya kayak begitu itu, tidak mudah. Maksudnya apa? Kata-kata yang keras, kata-kata yang seperti itu, maksudnya tujuan pembinaan dengan kata-kata yang seperti itu apa? Tadi kan kita melihat mukjizat-mukjizat mempunyai tujuan, mempunyai maksud formatif khusus, supaya mereka berbela rasa. Nah, kata-kata yang keras ini maksudnya apa? Kita lanjutkan untuk perjumpaan kita yang akan datang.